Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, terkhusus penggemar UJF Official. Insya Allah hari ini merupakan hari yang teristimewa bagi kita semua. Kami kedatangan adinda tercinta Muhammad Tashrif Lubis. Kalau dilihat dari seragamnya, beliau ini adalah anggota dan Ramil ya, Koramil di Lumbang. Alhamdulillah. Semangat beliau untuk menjadi ahlul Quran itu tak pernah pudar, Bapak Ibu. Nanti insya Allah kami akan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menceritakan sebentar seputar bagaimana beliau hijrah untuk menjadi ahlul Quran sebelum dulunya bertemu bersama kami di suatu kajian di kota Parabumuli, dan alhamdulillah pertemuan itu membawa berkah bagi beliau dan bagi kami juga. Pertemuan yang selalu menginspirasi untuk menjadi ahlul Quran. Subhanallah, bukan hanya beliau, keluarga beliau dan anak beliau yang sekarang ini termasuk ahlul Quran, mudah-mudahan yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Adinda ini adalah merupakan salah satu dari anggota, tapi tidak pernah pudar niat beliau ingin mewujudkan menjadi ahlul Quran. Satu hal yang menjadi kebanggaan kita adalah beliau selalu berusaha untuk datang ke tempat kami untuk belajar Al-Quran, untuk tahsin, untuk talaqi, untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah, dengan ketawaduan beliau, ya, mudah-mudahan dengan ketawaduan itu, kalau tidak hari ini, esok dan lusa, kita doakan beliau termasuk orang yang hafal Al-Quran dengan baik, menjadi ahlul Quran. Satu syarat yang beliau lakukan, karena kata Imam Syafi'i ada 6 syarat mendapatkan ilmu. Pertama adalah seperti dalam ungkapan beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan perkara. Yang pertama adalah zakaun, punya kecerdasan, wastibarun, kesabaran, hirsun, ada antusias, semangat yang kuat untuk selalu belajar, ya. Dalam bahasa lainnya rakus terhadap ilmu. Yang keempat adalah punya modal, bekal, bulghatun atau dirhamun. Parabumuli, Indralaya, itu berapa waktu, Dinda? 1 jam kurang lebih? 1 jam kurang lebih beliau ke sini. Tentu bukan hanya waktu, tapi materi yang harus beliau korbankan demi untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Akhirnya saya teringat, Dinda, seorang Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, itu harus rela melakukan perjalanan 1 bulan kemana? Ke Syam, ke Suriah saat ini. Untuk apa? Cuman untuk mencari 1 hadis saja. 1 hadis beliau cari memerlukan waktu 1 bulan perjalanan. Subhanallah. Nah, beliau 1 jam dengan mengendarai mobil kebanggaan beliau. Alhamdulillah beliau sampai di sini. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Sohbatul ustad. Mau berteman dengan ustad. Nah, ini salah satu pertemanan, ya. Beliau ingin bergaul. Bukan ingin bergaul seperti apa, tapi ingin mendapatkan keberkahan itu. Dan ulama dahulu mendapatkan ilmu itu adalah karena mereka dekat dengan para ulama. Yang keenam adalah tuluz zaman, sepanjang masa. Usia tidak pernah menjadi faktor penghalang bagi kita untuk belajar. Kalau ada seorang
Ummu Saleh berumur 82 tahun dapat menyelesaikan hafalannya. Mudah-mudahan Dinda sebelum usia 40 tahun nanti sudah menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang sudah berapa? 38. 2 tahun lagi insya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Beliau sudah banyak hafal ayat Al-Quran, tapi ingin terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah memberkati. Taib, sebelum nanti kita tasmi, mungkin bisa bercerita sekilas perjalanan ingin menjadi ahlul Quran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat para pemirsa sekalian, sebelum kita nanti akan melaksanakan tahsin mengaji, saya ingin berbagi pengalaman sedikit mengenai perjalanan bagaimana saya bisa sangat mencintai Al-Quran. Dulu sebelum saya pindah tugas ke Prabu Muli, ke Koramil Gelumbang dan berdomisili di Prabu Muli, saya pernah putar radio di dalam mobil, dan kebetulan waktu itu mau maghrib, kebetulan waktu itu sambil menunggu beduk. Biasanya di radio itu ada satu channel yang sambil menunggu beduk maghrib itu mengaji. Kebetulan waktu itu saya teringat kalau tidak salah yang melantunkan bukan Syekh As-Sudais, tapi begitu saya cari-cari ternyata Syekh Al-Juhani, itu Imam Masjidil Haram waktu itu, yang suaranya sangat lantang dan enak. Nah, begitu dia membawakan surat itu kalau tidak salah surat Ar-Rahman. Sampai di jalan, sampai selesai saya mendengar surat Ar-Rahman itu, ternyata menangis sendiri. Air mata ini menangis sendiri. Saya terbayang bagaimana nanti saya nangis. Kalau seandainya saya mati, ajal saya sudah sampai, tapi saya tidak bisa ngaji. Situ saya merasa sedih. Saya waktu pindah ke Prabu Muli, saya berusaha untuk mencari guru ngaji. Namun ya belum ada yang pas menurut saya. Bukan berarti tidak bisa, tapi belum pas. Ada satu acara waktu itu diselenggarakan oleh forum antar masjid dari Prabu Muli, itu untuk tahsin Al-Quran. Nah, kebetulan waktu itu saya ikut mewakili masjid kami, Masjid Nurul Hidayah. Nah, di situ saya bertemu dengan Syekh Fauzan yang memberikan materi tentang tahsin Al-Quran saya. Setelah saya tahsin itu, ternyata insya Allah ini yang tepat bagi saya. Mulai dari cara mengajarnya Syekh, kemudian lantunan ayat-ayat ini sampai ke Syekh itu terasa sampai ke kalbu saya. Saya menemui beliau 4 mata, kalau tidak salah saya 4 mata saya bertemu dengan beliau. Saya bilang saya ingin belajar ngaji langsung dengan Syekh. Nah, waktu itu saya tahu Syekh itu jauh, rumahnya di Indralaya, sementara saya di Prabu Muli. Cuman insya Allah saya tekadkan sampai kapanpun, insya Allah sampai nanti ajal menjemput saya ingin terus ngaji dengan Syekh. Itu saja, dan insya Allah saya dengan putra saya akan terus mendalami Al-Quran, termasuk yang anak saya yang masih kecil, masih umur 2-3 tahun ini, sudah saya latih untuk mempelajari Al-Quran. Harapan saya nanti anak saya dan keluarga saya, keluarga besar, akan menjadi ahlul Quran. Amin. Itu saja secara ringkas pengalaman saya, dan mohon doanya kepada kami semua untuk selalu istiqomah mendalami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas cerita singkat bagaimana Adinda berusaha untuk menjadi ahlul Quran. Kita doakan cita-cita mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
saat ini insya Allah kita akan mendengar beliau untuk membacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطس البطسة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم. Subhanallah, alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata baju kedinasan tidak akan mempengaruhi kita untuk belajar. Kita lihat adinda kita Muhammad Tashrif Lubis dengan profesi sebagai seorang tentara bertugas di Koramil 0401 Gelombang 404 01 Gelombang tidak menghalangi beliau untuk selalu belajar membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah, kita bercita-cita pesantren, Al-Quran bukan hanya hidup di pesantren, Al-Quran bukan hanya hidup di sekolah-sekolah agama, tapi nanti Al-Quran akan hidup di Koramil, di ketentaraan, di kepolisian, di kampus-kampus. Al-Quran hidup di mana-mana. Menghidupkan Al-Quran insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu adinda dengan yang diceritakan tadi merupakan salah satu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Itulah hidayah. Hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak bisa dibeli. Hidayah itu tidak bisa kita seperti orang membalikkan telapak tangan. Tapi hidayah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang Ia kehendaki. Mudah-mudahan beliau dan kita-kita semua termasuk orang yang dilanggengkan hidayah itu sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah merupakan inspirasi dan motivasi bagi kita. Siapapun kita berhak untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.